Nah, pertanyaannya begini, Mbak. Ini pertanyaan yang mendasar. Ketika demokrasi katanya ditentukan oleh suara rakyat, memilih itu disebut-sebut adalah hak. Dan karena itu ada beberapa teman yang mengatakan kalau begitu tidak memilih juga adalah hak, yang kita sering katakan golongan putih. Kalau Perludem melihatnya apakah seperti itu, apalagi dengan konteks kondisi terkini terakhir ini, atau memang sebaiknya kita memilih, walaupun mungkin pada waktunya nanti kita merasa wah pilihan saya ternyata salah, tapi minimal saya memilih. Yang benar tuh yang mana? Ya, memang kalau di Undang-Undang Pemilu, pemilih itu adalah hak warga negara ya. Hak ya? Hak warga negara. Jadi bagaimana kita menggunakan pilihan kita itu adalah hak. Yeah. Tapi sebagaimana bicara soal hak dan kewajiban gitu ya, kita kalau punya hak kita timbang-timbang betul mau pakai hak kita ini bagaimana. Mana yang lebih manfaat, kita pakai atau nggak kita pakai haknya. Sama halnya misalnya kita sudah memutuskan kita mau ikut memilih, mau datang ke TPS, kan kita juga pilih nih, mau pilih calon A, B, C, partai mana gitu ya, gitu kan kita timbang-timbang. Dan itu juga kita pertimbangkan mau milih atau nggak pilih, pilih yang paling bijak yang mana nih dalam konteks hari ini. Karena kita hanya punya suara satu, dan itu sangat bernilai gitu ya. Jadi tadi ditimbang lagi gitu ya, kalau misalnya mungkin orang banyak yang berpikir suara saya cuma satu. Tapi di pemilu yang sangat kompetitif, satu suara itu bernilai gitu ya, bisa mempengaruhi hasil pemilu. Kalau ada 1 juta orang berpikir seperti itu, gawat juga negara ini begitu ya. Sampai terakhir kan kita mengetahui Mbak Ninis bahwa di tengah ketatnya kompetisi, khususnya Pilpres begitu ya, itu undecided voters masih tetap ada. Itu terakhir angkanya di berapa persen sih kira-kira? Ya saya rasa 10%-an yang belum memutuskan ya. Belum memutuskan mau pilih yang mana gitu ya. Belum memutuskan, masih menimbang-nimbang gitu ya. Sampai detik-detik ini mungkin juga masih ada yang menimbang-nimbang. Tapi ya tadi sebaiknya difikirkan dengan sangat bijak gitu ya. Mungkin ada yang merasa juga ini waktu libur gitu ya. Apalagi sekarang nih hujan ya di luar ya. Oh iya, betul. Nah ini mungkin bisa berpengaruh. Tapi ya tadi kita kan pemilu ini kan, kalau saya bisa bicara biasanya bilang ini bisa reward dan punishment. Kalau kita suka ya kita kasih reward, kita pilih lagi. Tapi kalau kita nggak suka ya punishment kita sebagai warga negara apa sih, ya jangan dipilih lagi. Memilih yang lain begitu. Memilih yang lain gitu. Jadi momentum ini kan terjadinya 5 tahun sekali gitu ya. Kalau kita di proses pemerintahannya sudah berjalan, kita mau kasih masukan mungkin agak susah gitu ya, harus ke DPR dan segala macamnya. Tapi yang konkret kan ya dengan pemilu ini. Mbak, pertanyaan berikutnya adalah begini, kalau kita kemudian ada beberapa teman saya mengatakan begini, saya akan datang ke TPS, saya tidak akan golput, tapi saya akan coblos semua katanya. Saya bilang ya itu sama saja itu. Itu bagaimana ya kalau ada orang yang berpikir begitu, karena mereka mengatakan yang penting surat suara saya tidak bisa disalahgunakan. Tapi itu saya bilang juga ya kalau begitu ya sama saja bohong, karena surat suaramu kan akan hangus. Bagaimana, Mbak? Ya, di 2019 yang lalu invalid votes ya untuk DPR itu sekitar 17 juta. 17 juta? Invalid votes. Jadi invalid votes ini yang ya tadi salah nyoblos gitu ya. Dan mungkin ada juga orang intensinya tadi coblosin semua. Jadinya invalid. Tapi 17 juta ini kalau dikonversi jadi kursi DPR itu setara 60 sampai 70 kursi. 60 sampai 70 kursi. Ini DPR pusat ya? Iya, DPR pusat. Wow. Jadi bisa dibayangkan kalau banyak orang yang intensinya begitu kan ya berpengaruh ya. Sekarang kursi di DPR tuh ada 580 yang disebutkan. Ya kalau misalnya 70 tuh hilang gitu ya, invalid kan ya kemudian ya berpengaruh pada hasil DPR-nya juga gitu. Karena presiden sama pemilu DPR ini kan sebenarnya sama pentingnya ya, walaupun pemberitaan mayoritas di Pilpres gitu ya, tapi Pileg kan juga tidak kalah penting gitu. Jadi kalau di luar negeri ya, di beberapa negara, saya agak lupa negaranya. Jadi memang kalau misalnya kita nggak tahu mau pilih siapa, ada satu kolom kosong. Jadi coblos aja yang kotak putih itu, kita misalnya nggak kenal calonnya gitu ya, merasa semuanya nggak bagus, ya udah coblos aja nih yang kolom kosong ini. Setidaknya itu bisa menunjukkan legitimasinya. Jadi kalau banyak yang coblos kosong ini kan, ya legitimasi yang semacam kotak kosong di beberapa pilkada di Indonesia mungkin seperti itu ya. Kalau kotak kosong kan karena satu calonnya ya. Nah, kalau ini kalau di itu ada calon-calonnya, nah ada satu difasilitasi, jadi golputnya difasilitasi gitu. Tapi pertanyaan besarnya adalah apakah kemudian memang hak kita memilih ini akan bisa membuat perubahan? Itu yang sering ditanyakan oleh orang-orang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.